Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita berjumpa lagi di kuliah pemrograman game 3 dimensi atau 3D game programming. Ya, mungkin ada dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita. Bagaimana keadaan Anda? Semoga Anda tetap sehat ya, jaga kondisi. Itu penting bagi Anda. Oke, baik, kita langsung mulai saja ke acara atau perkuliahan kita. Langsung ke slide yang kita tuju. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu tentang Raycast. Apa itu Raycast? Maka coba akan selanjutnya di slide berikutnya. Oke. Jadi apa itu sebenarnya Raycast? Jadi terutama sebenarnya Raycast ini tidak hanya di 3D environment ya, tidak hanya di lingkungan 3D, tapi sebenarnya di 2D juga ada 2D Raycast. Ya, cuma kalau di sini kayaknya lebih efeknya lebih kelihatan gitu ya. Kalau di 2D sebenarnya tinggal pakai collider atau trigger ya, kelihatan nggak masalah karena perspektifnya kan 2 dimensi X dan Y saja. Kalau ini X, Y, Z, jadi akan seperti sinar laser lah seolah-olah gitu. Jadi sebenarnya Raycast itu adalah bagaimana proses menembakkan suatu sinar ya yang tidak dapat dilihat oleh user dari satu titik menuju arah tertentu. Jadi maksudnya gini, sebenarnya kayak remote kan, remote kontrol TV kita itu ada memancarkan sinar ke TV ya, harus diterima. Cuma kan kita nggak bisa lihat itu inframerah. Nah ini seperti itulah kurang lebih analoginya ya. Jadi dia menembakkan satu arah ke arah tertentu. Ini bisa untuk misalkan kalau kita membuat game tembakan shooter ya, tembakannya kan arahnya kemana, atau laser pointer ya, biasanya laser pointer. Jadi laser pointer itu sebenarnya pakai Raycast, cuma di Raycastnya diperlihatkan gitu ya. Nah, jadi si sinar ini ya dari satu titik menuju arah tertentu untuk dia mendeteksi apakah ada collider ya yang disentuh atau ada yang kena collider yang dikenai oleh si Raycast ini ya. Nah, biasanya Raycast memang digunakan untuk game-game FPS, first person shoot ya, atau sesuatu yang lain untuk menembakkan peluru atau sejenis hal lainnya lah, seperti yang tadi saya bilang ya. Bisa aja sih sebenarnya nggak hanya peluru ya, bisa aja panah, bisa aja sesuatu yang akan mengincar target ya. Nah, mungkin kalau Anda lihat ya, di sebelah sini bisa kita lihat ya, bisa dilihat itu ya. Jadi kalau bisa Anda lihat di sebelah sini ya, itu mungkin ada 3 objek ya, ada kapsul, ada cube, ada sphere ya. Ada kapsul, ada bola, ada kubus ya. Dia ditembak oleh Raycast, jadi yang kenanya itu si kubus ya. Nah, cuma kubusnya ini juga harus ada collidernya, karena kalau enggak ya percuma juga sih sebenarnya gitu ya. Oke, baik, mungkin akan kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, ini sebenarnya ada syarat penting bagaimana sebuah Raycast itu bisa berefek ya, atau berguna lah ya, untuk dia bisa mendetek objek tadi yang disentuhnya ya. Karena objek yang disentuhnya itu tapi harus punya syarat, yaitu dia memiliki collider. Nah, ini collider kan macam-macam, ada mesh collider, ada box collider ya. Jadi pokoknya minimal ya collidernya apa saja, tapi intinya collider. Mau box collider kayak mau mesh collider ya, kan macam-macam tuh. Ada
beberapa jenis collider lah ya. Nah itu penting. Jadi kalau enggak, bagaimana? Kalau nggak ada, ya dia tidak akan memberikan efek apapun gitu ke dalam sebuah sistem interaksinya, gamenya gitu ya. Jadi itu yang perlu diketahui ya. Nah, sekarang sebenarnya bagaimana sih kita mendeteksi ya? Bagaimana cara mendeteksi game objek ini yang disentuh oleh sinar Raycast tersebut? Cara deteksinya sih seperti apa? Nah, ya tentunya ini bagaimana kita harus menggunakan coding ya, codingan ya. Coding. Nah, coba saya akan tampilkan di slide berikutnya script bagaimana sih ini mendeteksi objek yang dikenai oleh Raycast ya. Kita lihat di slide berikutnya. Oke, baik ya. Sebelumnya Anda mungkin sebaiknya perhatikan script ya di samping saya ini ya. Script yang ini ya seperti biasa, tentunya di atas ada di sini nama kelasnya public class Raycast hit test gitu ya di mono behavior. Nah, biasalah seperti biasa void, apa itu void lah, apa itu fungsi void. Nah, jadi dia akan tadi seperti saya tadi bilang bagaimana sih mendeteksi istilahnya mendeteksi sebuah objek ya ketika dia itu disentuh atau dikenai oleh si Raycast ini. Jadi gimana sih mendetek mouse click atau touch ya kalau di misalkan di mobile ya, ketika menyentuh game objek dengan Raycast ya, detect mouse click. Nah, sebenarnya kita lihat di sini ya di scriptnya, Anda yang paling bawah itu ada if input get mouse button down. Jadi si bagaimana kalau si mouse itu kita gunakan, kita aktifkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa lihat di situ ya apa yang terjadi gitu ya. Jadi Anda mungkin mengetik itu ya, Ray camera main screen point ya, di situ ada screen point input, mouse positionnya, debug draw Ray origin, terus ada Ray direction 100, colornya red. Kalau si Raycast-nya mau kita bikin kayak laser pointer merah ya gitu ya. If basic Raycast layout, kemudian hit debug hit collider game object. Jadi dia kalau kena sebuah collider game object seperti apa. Nah, Anda tinggal save sih sebenarnya ya. Nah, kalau sudah save seperti apa gitu ya nantinya kita masuk gitu ya, kita save tadi script tadi itu ya, terus kita balik lagi ke Unity-nya ya, maksud saya itu. Nah ya, kita coba untuk menjalankan ya Unity play ya, udah apply. Nah itu seperti itu terjadi. Nah baik, jadi tadi efek dari yang dihasilkan tadi karena sintak yang telah kita buat, telah kita ketik ya. Nah jadi mungkin Anda bisa mencermati sebelah sini ada debug draw ray ya, ray origin, direction ya 700 posisinya, color red 21 gitu ya. Nah jadi di sini maksudnya apa? Ketika ya sintak yang
tersebut diberikan, artinya sintak yang sebelah sini ya, yang saya perlihatkan ini diberikan, maka akan terjadi. Tetapi jika sintak tersebut tidak diberikan, maka die-cast-nya tetap dihasilkan tetapi tidak akan terlihat. Jadi ini supaya seolah-olah ya kelihatan. Jadi kenapa sih garis tadinya warnanya merah ya? Karena di sintak sebelah sini ya ada itu color red ya dari hasil sintak tersebut. Nah, lebih sih seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, jika sintak tersebut tidak diberikan, maka die-cast-nya tetap ada dihasilkan, maksudnya sintak yang sebelah sini ya tetap ada, tetapi tidak terlihat karena warnanya tidak dimunculkan gitu ya. Nah, setelah itu ya Anda bisa melihat hasil debug yang terjadi ketika Anda mengklik objek tersebut. Jadi ketika Anda klik objek tersebut sebenarnya seperti apa ya. Nanti mungkin saya akan tampilkan tersendiri ya. Jadi mungkin sambil melihat tayangan sebelah ya. Jadi setelah Anda lihat hasil debug yang terjadi ketika Anda mengklik objek tersebut ya, objek tadi itu yang cube, sphere, kapsul ya, maksudnya itu ya, bisa dilihat nanti di situ ya seperti apa. Jadi perlu saya tekankan sekali lagi, die-cast hit hanya dapat mendeteksi objek yang memiliki collider ya. Jadi jika objek yang terkena die-cast ini tidak memiliki collider ya, maka kalau kita debug yang telah, maka ketika Anda tes gitu di Py, maka debug yang telah Anda buat pada sintak tidak akan muncul. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Oke, mungkin nanti lebih detailnya ketika bagaimana sih penerapannya ya. Nah, baik, kita pada materi bagaimana sih penerapan drag and drop 3D objek dengan die-cast. Jadi pada materi kali ini Anda akan mempelajari bagaimana sih pengimplementasian drag and drop dengan die-cast pada 3D objek ya. Mungkin Anda bisa melihat langkah-langkahnya ya, seperti biasa ya. Anda bisa lihat di sebelah ini ya. Tentu ya buat scene baru ya, dengan setup objek sebagai berikut ya. Jadi Anda bisa lihat setup objeknya ya. Setup objeknya ada 3 buah ya. Ada 3 buah objek ya. Ada 3 buah objek. Kita buat ya, mungkin seperti ini, ada cube, ada sphere, ada silinder ya, tambah satu lagi ya, jadi bukan 3, 4 ya, ada kapsul gitu ya. Jadi cube, sphere, silinder dan kapsul. Nah, itu mungkin di sebelah sudah saya kotak merahkan sehingga tampilan di game view-nya seperti apa ya, di window view-nya seperti apa ya, akan terlihat. Jadi ada 4 objek. Nah, kemudian setelah itu ngapain gitu ya, maksudnya apa ya. Nah, jadi setelah itu kita buat atau script ya. Coba kita buat scriptnya ya, seperti ini ya. Baik, jadi ini sintaknya seperti ini ya. Mungkin Anda di dalam hati, Pak, bagaimana, boleh nggak saya dapat file txt daripada itu gitu, atau .cs nya ya. Sebenarnya sih bisa aja ya, tapi saya sarankan untuk proses pembelajaran, jadi nanti Anda lebih paham lagi, Anda membiasakan ngetik gitu ya. Jadi nggak, walaupun Anda salah, jadi itu jadi sebuah pembelajaran gitu ya. Oh, gara-gara sintak ini saya salah, jangan salah lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa lihat seperti ini, atau bisa nanti ketik ulang ya. Bisa juga video saya di pause nih dulu ya kan.
Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, dari mulai contohnya system collection kayak gitu-gitu ya. Itu ada nama kelasnya, drag script ya, udah ketahuan. Berarti nama filenya juga drag script tuh udah ketahuan ya kan. Karena kalau nama kelas dengan nama file tidak sama di Unity, itu mengakibatkan ketika di-compiling error ya. Oke ya, Anda bisa lanjutkan ini mengetiknya ya. Tapi saya nggak mungkin kan terus pantangin ini, maksudnya ya Anda bisa pause lah video ini, Anda bisa ketik ya seperti apa nanti ya. Saya akan lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya jangan lupa Anda juga sintak berikut ini. Jadi pada kita perhatikan juga apa namanya sintak berikut ya. Sintak berikutnya ya. Pada apa namanya? Pada lanjutannya ya. Jadi tadi kan udah ada yang sebelumnya ya, terkait dengan apa namanya drag script ya, public drag script. Nah sekarang sintak untuk bagaimana si game object itu menerima ya, istilahnya return click object ya. Mungkin Anda bisa dilihat sini game object, return click object ya. Game object target sebenarnya 0 gitu ya, 0 bukan 0, maksudnya kosong kan. Nah, setelah Anda membuat ini sampai return target sampai ini ya, tentunya nanti di save ya, di save kembali ke Unity. Save-nya ya ketahuan di situ ya, kalau udah ada apa namanya game object return gitu ya. Jadi kamu lanjutin, jadi maksudnya tadi yang script yang tadi yang sebelumnya ditambahin script yang ini. Jadi kan tadi kalau ngelihat dari urutannya dari 36 ya sampai ke bawah gitu ya, maksud saya ditambahin lagi scriptnya dengan ini game object return, ditambahkan ini ya. Nanti setelah itu baru di save ya. Maksud saya jadi script ini penambahan daripada script yang tadi, nanti di save lagi filenya sama. Kalau tadi kan filenya namanya apa namanya public class drag script ya, karena kelasnya namanya drag script, pasti nama filenya di scriptnya drag script juga, karena ini memang di Unity itu harus sama. Karena kalau nggak sama ya sebenarnya nanti di-compile error ya. Oke ya. Jadi yang ini yang dari baris 39 sampai ke berapa tuh? 49. Nah, itu ditambahkan sama script yang tadi sebelumnya. Ya. Kemudian di save. Ya. Nah, kalau sudah tadi sampai ke baris ke-39 ya, selesai ya. Jadi kan awalnya ada script yang sampai cuma line berapa tuh? Line 35 ya, 36, 37 lah kalau sama kur awalnya itu. Kemudian kamu tambahkan lagi yang script tambahan yang tadi ya, yang dari baris ke-39 sampai ke 49. Nah, setelah itu kita save lagi ya. Kita save lagi sehingga maksudnya ya di save ya, tentu di Unity ya. Lalu Anda buat game objek baru dengan nama script, dan kita letakkan script yang baru saja Anda buat tadi ya ke dalam game objek tersebut. Jadi seperti ini kemudian. Jadi kalau Anda lihat di apa namanya, di situ ada drag drop, main kamera, cube tadi, 4 objek tadi, terus ditambahkan dengan
script ya. Nah, scriptnya terus di window inspektornya tuh kelihatan ya, ada drag script gitu ya, nanti kan muncul kan, itu dicentang seperti itu. Nah kalau sudah selesai seperti apa ya, nanti tentunya akan dicoba ya, dicoba dengan memplay hasil tadi, script tadi yang telah ditempelkan lah ya, atau ditempelkan ke dalam game objek tadi 4 tadi ya, game objek tadi. Nanti hasilnya seperti apa, nanti coba kita lihat di tayangan berikutnya. Coba nanti kita apply tentunya ya. Nah, setelah tadi scriptnya dibuat, terus kemudian juga script itu istilahnya dimasukkan atau ditempelkan ke game objek yang tadi, yang 4 itu, dan diletakkan di hierarki tadi ya, seperti tadi, sehingga di Windows Instructor akan muncul drag script. Nah, kemudian kita apply ya, kita apply seperti ini ya, kita apply-kan ya, hasilnya pasti akan seperti tayangan seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan bagaimana apa itu Raycast, apa drag scriptnya untuk mengaplikasikannya seperti apa ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Oke, jadi kita bisa mengaplikasikan itu nanti untuk di game-game, contohnya first person shooter ya, tembakannya seperti apa, nembak zombie ya, atau nembak siapalah, terserah lah ya, nembak gebetan juga boleh mungkin. Tapi ini maksudnya untuk nanti dalam aplikasinya dalam game seperti apa ya. Jadi nggak hanya tembakan sih, panah atau mungkin batu, tapi kalau batu sih jarang ya, lurus gitu ya, pasti ada kelok ya. Pokoknya kalau sebuah lemparan atau arahnya yang garis lurus memang tepat jaraknya. Tapi kalau misalkan lempar batu kan nggak, biasanya jarang lurus. Mungkin pisau kali ya, juga bisa juga seperti itu. Oke ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan diecast ya. Nah, saya juga nanti mungkin ada kuisnya nih kalau ini, biar Anda lebih paham nih seperti apa sih diecast itu, saya pengen tahu juga nih ya. Jadi oleh karena itu nanti coba dicek ya kuisnya ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan di nanti materi kuliah yang akan datang ya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.